Ini apa namanya kalau bukan pengkhianatan ilmiah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, yang sangat saya hormati, Ustadz Khalid Basalamah, salah seorang Ustadz Wahabi yang sudah bergelar doktor, membahas pertanyaan dari jamaahnya, apakah mengusap wajah setelah sholat atau berdoa itu adalah bid'ah? Apakah ada dalilnya? Kalau tidak ada dalilnya, apakah itu termasuk bid'ah? Maka jawaban Khalid Basalamah ini merupakan, menurut saya ini adalah pengkhianatan ilmiah kalau beliau itu memang tahu. Karena jawaban beliau itu mengatakan tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah berdoa mengusap wajahnya. Tidak ada riwayat yang menerangkan seperti itu. Nah, ini apa namanya kalau bukan pengkhianatan ilmiah? Kalau masalah riwayat itu dhaif, hasan atau sahih, itu masalah perbedaan ulama juga. Seharusnya Anda lebih bijak sampaikan. Kalau memang Anda ingin mengatakan ini riwayatnya dhaif, tapi ada yang mengatakan ini hasan, ada yang mengatakan ini sahih, katakan seperti itu. Baik, saya akan membaca riwayatnya yang kata Anda tidak ada riwayat yang menerangkan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehabis doa itu mengusap wajahnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza da'awtallaha, apabila kalian berdoa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, fat'u bi butuni kaffaika, maka hendaklah kalian berdoa dengan memakai telapak tangan ini. Artinya telapak tangan ini yang dihadapkan ke atas. Walatat ubiduhurihima, janganlah kalian berdoa dengan punggung tangan ini. Jangan begini kalau berdoa. Faida faraquta, apabila kalian sudah selesai dari berdoa itu, famsah bihima wajhaka, kemudian usapkanlah kedua tangan ini terhadap wajahmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Berarti ada riwayat ini. Riwayat kedua yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza rafa'a yadayhi fid du'a lam yahuttahuma hatta yamsaha bihima wajhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengangkat kedua tangannya dalam doanya, beliau tidak menurunkan tangannya sebelum mengusapkan kedua tangan beliau terhadap muka beliau, terhadap wajah beliau. Qala Muhammad bin Musanna fi hadisatin, Muhammad bin Musanna berkata dalam sebuah hadis, lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhah. Artinya beliau itu tidak menurunkan kedua tangannya ini, tidak membalik kedua tangannya ini hingga beliau itu mengusapkan kedua telapak tangannya ini terhadap wajah beliau. Qala Abu Isa, Abu Isa berkata, hadza hadisun sahihun gharibun. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan gharib. Memang dalam status hadis-hadis tentang mengusap wajah ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sahih sebagaimana ini, sebagaimana Abu Isa ini juga termasuk menganggapnya sebagai hadis yang baik adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, juga didukung oleh Imam Nawawi yang mensunahkan untuk mengusap wajah setelah kita berdoa itu. Ya, namanya perbedaan ulama, ya kita harus hormati. Anda mau memilih yang mana itu hak Anda, tapi tolong jangan khianat terhadap ilmiah ini. Jangan melakukan pengkhianatan, penipuan terhadap ilmu ini. Artinya kalau memang ingin disampaikan semuanya terhadap masyarakat, terhadap jamaah, sampaikan. Ini begini, ini dasarnya begini, ini ada yang memperbolehkan ini ulama yang memperbolehkan dasarnya ini. Tapi saya pribadi lebih memilih ini karena menurut saya ini lebih kuat. Itu anggap sudah tidak apa-apa, menurut saya begitu, tidak apa-apa. Daripada melakukan pengkhianatan ilmu, melakukan pengkhianatan ilmiah. Kemudian saya akan menjawab terhadap Ustadz Khalid Basalamah ini dari fatwa Syekh bin Baz. Ini adalah Syekh
yang diagungkan oleh orang-orang Wahabi. Ada pertanyaan terhadap beliau, as-su'al yaqulu sami'tu annal masha 'alal wajhi ba'da du'a bid'atun. Saya mendengar bahwa mengusap wajah setelah berdoa itu termasuk bid'ah. Wa anna takbilal Qur'anil Karim bid'atun, dan mencium Al-Qur'anul Karim adalah bid'ah. Afiduna an dzalik jazakumullah khairan. Kalau bahasa Indonesianya, tolong dijelaskan ya Syekh. Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan. Maka jawaban beliau, Syekh bin Baz, al-jawab, mashul wajhi ba'dad du'ai laisa bid'atan. Pak Khalid, dengarkan ya. Teman-teman Wahabi, saudara-saudara Wahabi yang ada di Indonesia ini, tolong dengarkan. Ini adalah fatwa dari ulama Wahabi asli, bukan Wahabi KW kayak di Indonesia. Jadi menurut Ibnu Baz, mashul wajhi ba'da du'a laisa bid'atan. Mengusap wajah setelah berdoa itu bukanlah suatu yang bid'ah. Lakin tarkuhu afdalu, dia lebih memilih untuk meninggalkan tidak mengusap karena menurut beliau ini lebih utama. Li'annal ahadis fihi dha'ifatun. Tetapi ulama lain seperti Ibnu Hajar al-Haytami lebih memilih bahwa hadis yang meriwayatkan ini dari banyaknya riwayat itu adalah hasan li ghairi. Wa qad dhahaba jama'atun ila tahsiniha. Nah, ini lebih jujur, Ibnu Baz lebih jujur. Wa qad dhahaba jama'atun ila tahsiniha. Banyak ulama, banyak jamaah ulama, golongan ulama yang mentahsinkan, yang menghasankan hadis yang meriwayatkan tentang mengusap wajah setelahnya berdoa. Li'annaha min babil hasan li ghairihi. Kalau sudah ada hadis dhaif, ada hadis dhaif, ada hadis dhaif, banyak riwayat yang menjelaskan tentang mengusap muka, walaupun itu dhaif, tapi kalau dikumpulkan itu namanya menjadi hasan li ghairihi. Kama dzakara Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi akhir Bulughul Maram, di akhir Bulughul Maram. Di dalam kitab beliau adalah Bulughul Maram. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan derajat hadis ini. Wa dzakara dzalika akharun, dan juga disebutkan oleh ulama-ulama yang lain. Faman ra'aha min babil hasan, barang siapa orang yang melihatnya ini adalah baik, maka ustuhibba al-mashu, maka disunatkan untuk mengusap wajah. Wa man ra'aha min qabilid dhaif, dan barang siapa menganggap itu adalah hadis dhaif, maka lam yustahabba al-mashu, ya tidak disunatkan untuk mengusap wajah setelah berdoa. Nah, beliau lebih bijak, beliau lebih bijaksana. Jadi menyampaikan ini menurut ini sahih. Barang siapa yang berpendapat ini adalah hasan, maka disunatkan. Barang siapa yang berpendapat ini dhaif, maka tidak disunatkan. Ke belakang beliau langsung, faman masaha, barang siapa yang mengusap wajahnya setelah berdoa, fala haraja, ya ndak apa-apa. Wa man taroka, barang siapa yang meninggalkan, fahuwa afdalu, maka ini lebih utama. Kata Ibnu Baz, beliau lebih memilih tidak mengusap, tetapi beliau tidak mengatakan itu adalah bid'ah. Beliau tidak mengatakan sesat, ya, karena beliau itu menghargai ulama yang menganggap hadis yang meriwayatkan tentang mengusap muka ini adalah hasan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Khalid Basalamah ke belakang hari lebih bijaksana dalam menyampaikan ilmunya. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.